Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fahmi. Kali ini kita akan membahas materi inefisiensi pajak dan implikasinya terhadap perpajakan yang optimal. Arnold Harberger, salah satu pionir General Equilibrium Incidency yang kita bahas di materi sebelumnya, menceritakan pengalamannya di Indonesia. Ketika mobil dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan sepeda motor, adanya pajak ini memberikan insentif untuk mengubah atau memodifikasi motor agar memiliki fungsi mirip mobil. Seperti memodifikasi motor yang tadinya beroda 2 jadi beroda 3 dengan tempat duduk tambahan atau gerobak. Apa yang terjadi di Indonesia ini merupakan contoh bahwa pasar lebih suka menghindari pajak. Kalau ada yang bisa dilakukan untuk meminimalkan beban pajak, pelaku pasar akan melakukannya. Dan ini berlaku pada konsumen maupun produsen. Selama ada pengganti untuk konsumsi barang kena pajak, sebagian konsumen akan beralih ke barang pengganti tersebut untuk menghindari pajak. Begitupun di sisi produksi, selama ada alternatif untuk produksi barang kena pajak, beberapa produsen akan beralih memproduksi alternatif tersebut. Ketika pemerintah mengenakan pajak, pelaku pasar akan mengubah perilaku mereka untuk menghindari atau mengurangi beban pajak, menjauhkan pasar dari keseimbangan kompetitif sehingga efisiensi sosial menjadi berkurang. Kalau tidak ada kegagalan pasar, efisiensi sosial dimaksimalkan di equilibrium kompetitif tanpa campur tangan pemerintah. Memajaki pelaku pasar akan menghasilkan deadweight loss atau DWL. Sekarang kita lihat bagaimana dampak pajak terhadap efisiensi. Materi sebelumnya yang kita bahas adalah pajak dan ekuitas berdasarkan distribusi beban pajak pada konsumen dan produsen. Kalau di tax incidence, fokusnya pengaruh pajak terhadap harga pasar. Harga sebelum dan setelah pajak menunjukkan beban pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Di efisiensi pajak, fokusnya pada pengaruh pajak terhadap kuantitas. Lebih tepatnya, jumlah efisiensi sosial yang dikorbankan oleh masyarakat ketika perdagangan terhambat oleh adanya perpajakan. Misalkan produsen bensin harus membayar pajak sebesar 50 sen untuk setiap galon bensin yang dia jual. Sebelum pajak diberlakukan, kurva permintaan bensin adalah D1, kurva penawarannya S1, dan pasar pada awalnya berada di equilibrium pasar kompetitif, yaitu di A, dengan jumlah 100 dan harganya 1,5 dolar. Kurva permintaan mengukur manfaat marginal sosial dari konsumsi bensin, dan kurva penawaran mengukur biaya marginal sosial dari produksi bensin. Pada keseimbangan pasar kompetitif, keseluruhan bensin memiliki manfaat marginal sosial lebih besar daripada biaya marginal sosialnya. Pada equilibrium, jumlah surplus konsumen dan surplus produsen mencapai maksimum. Pajak 50 sen menyebabkan kenaikan biaya produksi, mendorong produsen menurunkan jumlah barang yang ditawarkan pada setiap level harga, sehingga kurva supply bergeser ke atas sejauh 50 sen dari S1 menjadi S2. Equilibrium baru ada di titik B, kuantitas bensin yang terjual turun dari Q1 100 miliar galon ke Q2 90 miliar galon dan harga naik dari 1,5 dolar menjadi 1,8 dolar. Penurunan penjualan ke tingkat di bawah kuantitas equilibrium kompetitif yaitu di Q1 berarti bahwa karena pajak, perdagangan yang akan bermanfaat bagi produsen dan konsumen bensin yaitu perdagangan di mana surplus konsumen dan produsen positif tidak dilakukan. Kita perhatikan bahwa antara Q1 dan Q2, manfaat marginal sosial dari konsumsi melebihi biaya marginal sosial dari produksi. Tapi unit-unit ini tidak diproduksi dan dikonsumsi begitu pajak diberlakukan. Penurunan kuantitas ini menciptakan deadweight loss sebesar luas area BAC. Karena kuantitas equilibrium kompetitif memaksimalkan efisiensi sosial, pengurangan kuantitas di bawah Q1 menyebabkan efisiensi sosial turun. Surplus konsumen berkurang sebesar area trapesium, yaitu area yang ini ya. Surplus produsen turun sebesar area trapesium yang ini.
Sebagian dari penurunan surplus sosial yang berkurang ini ditransfer ke pemerintah dalam bentuk pendapatan pajak yang lebih tinggi, yaitu area persegi panjang ini. Tetapi sebagian yang lainnya, segitiga BAC, hilang karena perdagangan yang menghasilkan surplus tidak dilakukan. Deadweight loss mengukur inefisiensi perpajakan, yaitu surplus yang hilang dan tidak diperoleh kembali dalam bentuk pendapatan pajak. Deadweight loss ditentukan oleh perubahan kuantitas ketika pajak diberlakukan, karena perubahan ini mencakup jumlah perdagangan yang efisien secara sosial yang tidak dilakukan. Ceritanya akan sama baik ketika pajak itu dikenakan pada produsen maupun konsumen.